Ya, selamat pagi semuanya, selamat malam, selamat siang, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai negara Korea Utara. Ini adalah negara yang unik ya. Dan yang dibahas kali ini adalah tentang media propaganda mereka, khususnya poster. Nah, kalau kita lihat negara Korea Utara ini, media-medianya hampir 100% dikatakan isinya itu semua propaganda. Propaganda yang berisi tentang memuliakan atau menghebat-hebatkan pemimpin mereka atau negara mereka, bahwa mereka itu sangat kuat dan sangat hebat. Ya, padahal di negara-negara luar banyak yang lebih maju negaranya dari mereka. Bahkan dikatakan internet maupun saluran televisi pun sangat diatur oleh pemerintah. Dan kata-kata kritis atau sesuatu yang berbeda itu akan berakhir dengan hukuman kerja paksa di camp-camp kerja paksa ya. Dan ini sangat menakutkan sebenarnya. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasannya mengenai poster-poster propaganda. Nah, poster-poster ini tentunya adalah sesuatu yang menarik, terutama di era Perang Dingin atau di masa lalu, karena gampang dibuat dan murah. Selain itu juga penempatannya ya, dengan kata-kata yang besar dan menarik ini, kalau di dunia barat ini sudah terbukti efektif ya untuk menimbulkan semangat. Makanya Korea Utara pun masih menggunakan hal-hal seperti ini. Sampai di beberapa tahun terakhir ya, mungkin ya kalau kita ke sana kita akan lihat juga. Nah, tetapi yang terutama adalah di masa-masa lalu, di saat pemerintahannya si Kim Il Sung dan Kim Jong Il ini sangat terkenal. Dan kalau kita tahu Kim Il Sung itu adalah kakek dari Kim Jong Un, pemimpin yang saat ini memerintah. Sedangkan Kim Jong Il itu bapaknya Kim Jong Un. Oke, kita akan mulai ya dari yang pertama ini posternya ya. Nah, poster ini mengandung banyak kebencian terhadap Amerika ya, karena kita tahu juga Amerika ini negara yang iseng, yang suka ikut campur di politik negara lain atau urusan-urusan negara lain. Dan jangan salah, ini kita akan kasih tahu sedikit analisis kami bahwa Korea Utara itu kenapa dibiarinin masih ada sampai sekarang, atau nggak langsung dihancurkan, mungkin alasan bagi Amerika untuk tetap berada di Asia Pasifik ya. Untuk dia sebagai pelindungnya Jepang, pelindungnya negara-negara lain, dan Korea Selatan juga, untuk tetap berada di sana gitu. Kalau misalnya Korea Utara nggak ada, barangkali nggak ada alasan untuk Amerika untuk berada di Asia, terutama di Asia Timur ya, dan ini akan menjadi keuntungan bagi China. Nah, China sendiri tampak sebagai negara yang ya bisa dibilang mensupport Korea Utara itu secara tersembunyi. Nah, di sini kebencian Korea Utara terhadap Amerika Serikat bisa kelihatan ini dari poster-posternya. Misalnya ini poster ada tulisan, bila Amerika datang, kami akan menghentikan mereka dengan satu tembakan. Nah, ini sangat yakin sekali ya. Apakah Korea Utara ini nggak tahu bahwa persenjataan Amerika ini termasuk yang paling canggih di dunia? Sedangkan kalau kita bandingkan pasukan Korea Utara ini badannya kecil-kecil ya, kurus-kurus ya. Tapi kita nggak tahu ya, karena namanya perang segala sesuatu bisa terjadi. Nah, kemudian juga ada nih, bila Amerika menyerang, mereka akan hancur duluan. Ini posternya cukup unik, karena di sini seperti ada gambar gedung Capitol ya, atau gedung yang ada di Amerika. Padahal tulisannya bila Amerika nyerang duluan, mereka akan hancur duluan. Padahal kalau di poster ini yang lebih tepat, sepertinya ini Korea Utara yang menyerang Amerika, di mana hal itu ya agak-agak sulit terjadi mungkin. Nah, masih tentang kebencian mereka terhadap Amerika, ini ada tulisan nih, permainan menghajar Amerika sampai mati sangatlah lucu. Nah, ini agak-agak psikopat ya, menghajar orang Amerika sampai mati atau tentara Amerika sampai mati adalah permainan yang lucu, dia bilang. Dan di sini ada gambar selain tentara-tentara juga ada gambar perawat. Nah, artinya adalah ketika nanti perang atau ada sesuatu yang bersifat konflik fisik, perawat-perawat itu dijadikan juga atau dimobilisasi untuk mendukung pertempuran. Itu tenaga medis ini sangat penting, mungkin untuk memberikan support dan sebagainya ya. Nah, ini ada poster yang lucu lagi nih. Jangan kita tertipu dengan penampilan para imperialis. Nah, imperialis itu maksudnya mungkin orang-orang barat atau orang-orang asing yang ingin menguasai suatu daerah. Tapi ini aneh juga. Kenapa orang ini kayaknya bersembunyi di balik pohon buah-buahan yang kecil ya? Aneh gitu gambarannya. Ini seperti film horor-horor psikopat. Tapi mungkin ya memang digambarkan seperti itu ya, biar kelihatan serem, walaupun aneh dan nggak masuk akal. Kalau mau ngumpet itu seharusnya dengan gili atau dengan baju kamuflase yang lebih bagus daripada ini gitu, bukan dengan pohon-pohon kecil ini ya. Nah, terus selanjutnya ini banyak pujian untuk pemimpin mereka saat itu, Kim Jong Il.
mari menjadi tentara bunuh diri untuk pemimpin mulia Kim Jong Il. Nah, ini dikasihkan kata-kata pujian ya untuk pemimpinnya. Kemudian ada lagi ini juga setelah ini. Nah, mari menjadi bom manusia. Nah, menjadi bom manusia ini seperti anjuran untuk menjadi teroris kali. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya. Maksudnya mungkin lebih kayak pasukan Jepang yang naik pesawat terus meledakkan pesawat itu di kapal-kapal musuh ya. Tapi apakah Korea Utara bisa melakukan itu, ini diragukan karena kemampuan udara mereka juga sampai saat ini kita nggak tahu seperti apa ya. Bisa-bisa sebelum melakukan itu udah ditembak dulu di udara, udah meledak pesawatnya. Ini bukan yang meremehkan, tapi kalian juga bisa cek ya kekuatan militer Korea Utara itu seberapa sih sebenarnya. Selain senjata nuklir yang diklaim mereka punya. Nah, kalau tadi hal-hal yang lucu atau aneh, sekarang ada hal yang lumayan bagus ini. Itu mari menggalakkan kampanye untuk beternak kelinci di sekolah dan di tempat kerja. Nah, ini sebetulnya ide yang bagus ya saat krisis itu beternak kelinci, karena kelinci itu kan bisa beranaknya banyak. Dan ini ide yang sangat bagus mereka untuk mensuplai atau mendukung kondisi pangan yang mereka miliki, beternak kelinci. Mungkin ya kalian juga bisa lakukan, bisa buktikan sendiri, tapi tergantung ketegaan kalian juga ya untuk makan si kelinci itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke yang berikutnya, dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, dinyalakan juga notifikasinya, di like dan di komen, oke? Ya, sebelum kita lanjut ke poster-poster propaganda, perlu diketahui juga bahwa propaganda ini masih terkait juga dengan propaganda budaya ya. Walaupun Korea Utara dan Korea Selatan ini kurang baik hubungannya, tapi Korut ini juga mengadopsi beberapa hal dari Korea Selatan. Misalnya grup K-pop ya. Mereka punya grup K-pop namanya Moranbang. Nah, Moranbang ini krunya ini atau timnya ini direkrut langsung katanya oleh si Kim Jong Un. Nah, ini kita bisa lihat foto-fotonya ya, Moranbang ya. Dan selain itu juga Kim Jong Un ini kalian mungkin nggak tahu kalau dia punya seorang istri yang mukanya ini cukup oke ya, atau tergolong oke, namanya Ri Sol-ju. Nah, kalau kalian lihat juga mukanya si Ri Sol-ju ini memang menarik ya dari foto-fotonya ini. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi sangat kekinian gitu wajahnya ya. Jadi nggak ketinggalan zaman banget dibandingkan dengan ini nih. Nah, ini adalah foto salah satu anchor atau pembawa acara televisi di Korea Utara ya, kelihatan sangat jadul. Nah, kita lanjut ya ke poster-posternya ya. Nah, ini ada posternya yang dibilang we never say empty words, artinya kita nggak pernah mengatakan hal yang bersifat omong kosong. Makanya si Korut itu suka bermain dengan misil atau rudal ketika mereka tersinggung. Dan ini sudah beberapa kali terjadi. Dan yang terakhir itu Kim Jong Un kan dia menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan untuk perundingan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, selanjutnya ada lagi. Mari meningkatkan situasi persatuan antar prajurit. Nah, di sini juga kita melihat bahwa adanya keakraban ya antara prajurit satu sama lainnya, dan ini dicontohkan juga oleh si Kim Jong Un ya. Dia beberapa kali berfoto bersama beberapa prajurit dengan kelihatan wajah yang happy atau wajah yang senang. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya ini beneran senang atau takut. Atau misalnya kalau aktingnya ada yang kurang bagus bisa langsung dihukum ya, dimasukkan ke camp kerja paksa. Tapi ya we will never know. Siapa tahu mereka memang betul-betul mencintai si Kim Jong Un ini. Nah, soal cinta kepada pemimpin di Korea Utara ini juga seringkali bagian dari propaganda mereka adalah memberikan simbol-simbol bunga ya kepada para pemimpinnya. Jadi kayak Kim Il Sung, dia punya nih bunga namanya Kim Il Sung Ya. Kim Il Sung Ya ini sebenarnya adalah bunga anggrek ya sebetulnya ya. Dan nama ini diberikan oleh Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno, dan ini menjadi bunga nasional Kim Il Sung Ya. Selain itu juga Kim Jong Il juga dia punya, yaitu Kim Jong Il Ya. Nah, Kim Jong Il Ya ini bahkan dibuatkan sebuah poster propagandanya, ini tulisannya adalah mari mekarkan bunga Kim Jong Il, bunga persatuan kita. Nah, ini memangnya kalau bisa dilakukan emang bagus sebenarnya. Memekarkan bunga anggrek ya di mana-mana ya, di setiap rumah barangkali. Nah, itulah apa yang kita sebut dari propaganda poster dari Korea Utara. Meskipun sebenarnya propaganda ini nggak khusus Korea Utara doang. Di pihak-pihak lain seperti Uni Soviet dan yang lain juga melakukan propaganda seperti itu.
Salah satunya di ini ya, ini pada masa Perang Dunia mungkin ya. Ini ada tulisan tentang 3 sahabat yang bersatu atau 3 kekuatan yang bersatu. Ini ada gambarnya melambangkan negara-negara yang tergabung dalam pihak Axis atau pihak lawannya sekutu ya. Meskipun pada akhirnya nanti pihak Axis itu dia akan kalah, ya kan? Ya, meskipun propaganda itu sudah seperti ini ya, poster-poster itu udah ketinggalan zaman, tetapi kita seringkali melihat propaganda-propaganda di media ini sudah mulai berubah. Mungkin menggunakan posting-posting Instagram, plus juga yang lagi populer ini ya saat ini adanya buzzer-buzzer yang mengatakan sesuatu yang mendukung pihak-pihak tertentu. Dan apakah ini sehat atau enggak? Ya kita nggak tahu. Namanya juga salah satu strategi. Oke, jangan lupa kalian subscribe dan di like juga dan dinyalakan notifikasinya supaya tahu kalau ada info-info yang terbaru dari kami ya. Oke, sampai jumpa. Semoga sehat-sehat selalu.